Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang pergerakan nasional. Yuk, simak bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat fase-fase yang kemudian muncul pada masa pergerakan nasional. Kita setidaknya dapat membagi fase-fase munculnya pergerakan nasional ke dalam 3 fase yang berbeda. Yang pertama adalah fase perkembangan, kemudian fase radikalisasi, dan yang ketiga, fase bertahan atau fase defensif. Atau dapat pula kita sebutnya sebagai fase kooperatif. Kira-kira seperti itu. Fase perkembangan ini kira-kira berlangsung dari tahun 1908 sampai 1916. Kemudian fase radikalisasi ini 1916 sampai 1931. Serta fase defensif 1931 sampai 1942. Yang harus digarisbawahi adalah periodisasi ini baik tahun 1908 sampai 1916, 1916 sampai 1931 atau 1931 sampai 1942 adalah upaya untuk memudahkan kita memahami sikap-sikap yang kemudian dimunculkan atau ditonjolkan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional. Sebagai contoh, dalam fase perkembangan ini kita tahu berdiri organisasi seperti Budi Utomo dan juga Sarekat Islam. Ditambah pula ada organisasi Indische Partai. Dalam fase radikalisasi kita dapat menyebutkan ada organisasi seperti Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia yang memang bersikap non-kooperatif dan bersikap sangat keras terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan fase bertahan atau defensif ini nanti ditandai ketika kemudian organisasi-organisasi pergerakan nasional memilih untuk salah satunya menyuarakan aspirasinya lewat sebuah dewan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial dengan nama Volksraad. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada 3 fase yang menandai masa pergerakan nasional di Indonesia, yaitu fase perkembangan, fase radikalisasi, dan fase bertahan. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah fase perkembangan. Di mana dalam fase perkembangan ini juga akan ditandai dengan munculnya semangat nasionalisme. Oke. Dalam fase perkembangan, umumnya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang didirikan menempuh sikap kooperatif. Kenapa? Karena fokus utama dalam fase perkembangan ini adalah fokus pada bidang sosial dan budaya. Jadi fokus utamanya adalah di bidang sosial dan kebudayaan. Sebagai contoh, kita dapat menyebutkan organisasi Budi Utomo. Pada awal pembentukan Budi Utomo jelas bukan merupakan organisasi politik, melainkan organisasi yang didirikan dalam upayanya memajukan bidang sosial dan kebudayaan masyarakat, terutama masyarakat Jawa dan Madura. Kemudian kita juga bisa melihat contoh berikutnya, yaitu Sarekat Islam. Memang dalam perkembangannya, Sarekat Islam ini akan berubah menjadi organisasi politik, tetapi awal pembentukan Sarekat Islam adalah upaya untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama para pedagang Islam, agar mereka kemudian mampu memiliki kemampuan untuk dapat menandingi atau menyaingi para pengusaha keturunan maupun para pengusaha Eropa. Di mana kita tahu Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik asal Solo, mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam dalam upayanya membuat kekuatan supaya kemudian para pedagang pribumi yang beragama Islam kemudian memiliki kemampuan untuk dapat
menyaingi kemampuan usaha yang dimiliki oleh para pengusaha keturunan dan juga para pengusaha Eropa. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Sarekat Islam pada awal pembentukannya adalah sebuah organisasi yang ditujukan untuk memajukan kehidupan di bidang sosial dan kebudayaan. Jadi bukan organisasi yang kemudian langsung menginginkan mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Satu organisasi lain yang dapat kita sebutkan adalah organisasi keagamaan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912. Tujuan pembentukan organisasi Muhammadiyah salah satunya adalah untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang pendidikan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa pada fase perkembangan fokus utamanya adalah sosial budaya. Nah, nanti terjadi perubahan ketika pada tahun 1916 sampai 1931 banyak organisasi pergerakan Indonesia yang kemudian menjadi organisasi yang bersifat radikal dan menempuh sikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Jadi kalau dalam fase perkembangan ini, kebanyakan organisasi pergerakan nasional menempuh sikap kooperatif atau mau diajak bekerja sama oleh pemerintah kolonial, maka pada fase radikal, kebanyakan organisasi pergerakan nasional menolak untuk diajak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Mereka lebih memilih untuk menempuh sikap radikal dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Nah, kita dapat melihat dalam fase radikal, apa yang menjadi latar belakang munculnya radikalisasi organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, kita dapat melihat latar belakangnya adalah adanya doktrin Wilson. Apa doktrin Wilson ini? Doktrin Wilson adalah doktrin yang dikeluarkan oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat. Kita tahu pada tahun 1914 sampai 1918 pecah Perang Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia Pertama, dampak yang kemudian ditimbulkan adalah terbentuknya organisasi dunia yang bernama Liga Bangsa-Bangsa. Woodrow Wilson kemudian menyatakan bahwa telah menjadi hak bagi setiap bangsa di dunia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, jadi dari doktrin yang diucapkan oleh Wilson ini, jadi salah satu doktrinnya menyebutkan bahwa ada hak untuk menentukan nasib sendiri menjadi dasar yang mendorong organisasi-organisasi pergerakan nasional pada akhir tahun 1916 sampai dengan tahun 1930-an untuk menempuh sikap radikal karena mereka menginginkan agar pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk kemudian menjalankan pemerintahannya sendiri untuk dapat merdeka dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian yang kedua adalah adanya pengaruh dari revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah adanya kekecewaan terhadap pengingkaran janji yang diucapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van Limburg-Stirum yang dikenal dengan nama Janji November atau November Belofte. Nah, ini menarik untuk kemudian kita kaji lebih jauh. Apa yang kemudian dimaksud dengan Janji November atau November Belofte ini? November Belofte atau Janji November adalah janji yang diucapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van Limburg-Stirum, di mana Van Limburg-Stirum menjanjikan kepada bangsa Indonesia bahwa di kemudian hari Belanda akan memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia. Jadi di sini tampak bahwa Van Limburg-Stirum kemudian menjanjikan kepada bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia dapat memiliki pemerintahannya sendiri, kemudian Belanda memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Van Limburg-Stirum kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal yang bernama Dirk Vogt, di mana Dirk Vogt sendiri merupakan Gubernur Jenderal yang memiliki sikap 180 derajat berbeda dengan Van Limburg-Stirum, di mana Dirk Vogt kemudian bersikap sangat reaksioner terhadap organisasi pergerakan nasional. Ditambah lagi,
janji yang diucapkan oleh Van Limburg-Stirum pada tahun 1918 ternyata tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah Belanda. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Van Limburg-Stirum lewat janji Novembernya kemudian gagal terwujud. Gagalnya janji November atau November Belofte ini menimbulkan kekecewaan dari rakyat Indonesia, memunculkan kekecewaan dari organisasi-organisasi pergerakan nasional yang menganggap Belanda telah ingkar janji. Oleh karena itulah, banyak organisasi pergerakan nasional yang kemudian bersikap radikal terhadap pemerintah kolonial. Ditambah pengganti dari Van Limburg-Stirum yang bersikap reaksioner, bersikap keras terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional yang mengakibatkan radikalisasi organisasi pergerakan nasional muncul. Dan yang berikutnya kita dapat melihat adalah adanya penggunaan istilah Indonesia. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia di masa lalu dikenal sebagai Nederland Indies atau Hindia Belanda. Sampai kemudian pada pertengahan abad ke-19, seorang ilmuwan yang bernama J.R. Logan kemudian mempopulerkan istilah Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, kata Indonesia inilah yang kemudian digunakan oleh para elit terpelajar kita, oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional kita untuk menyebut wilayah kepulauan Hindia Belanda. Hal ini kemudian ditandai dengan perubahan nama yang dilakukan oleh organisasi pergerakan nasional yang berdiri di Belanda, yaitu Indische Vereniging. Ketika Indische Vereniging pada tahun 1922 memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Indonesische Vereniging, atau di kemudian hari kita tahu bernama Perhimpunan Indonesia. Termasuk juga nanti di Hindia Belanda sendiri, Partai Komunis Hindia Belanda kemudian mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Di sini terlihat bahwa penggunaan kata Indonesia adalah bentuk radikalisasi yang dilakukan oleh organisasi pergerakan nasional di masa lalu. Hal yang sangat dihindari oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi di sini tampak bahwa dalam fase radikal, doktrin Wilson, pengaruh revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917, kemudian kekecewaan terhadap pengingkaran janji November yang diucapkan oleh Van Limburg-Stirum, serta adanya penggunaan istilah Indonesia menandai terjadinya radikalisasi organisasi pergerakan nasional. Sayangnya adalah sikap yang kemudian ditampakkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda terhadap organisasi pergerakan nasional pada akhir tahun 1920-an mengakibatkan organisasi pergerakan nasional kemudian menempuh sikap yang berbeda kembali, yaitu dengan menempuh fase bertahan atau defensif. Nah, kita dapat menyebutkan ada fase bertahan atau fase defensif. Kenapa? Karena sikap keras yang ditunjukkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional. Kita tahu tahun 1927 terbentuk organisasi bernama Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno di Bandung. Hanya 2 tahun setelah pendirian PNI, Soekarno kemudian ditangkap oleh pemerintah kolonial, lantas dijebloskan ke penjara. Sampai kemudian Soekarno mengajukan pembelaannya, mengajukan pledoinya yang sangat terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Dalam perkembangannya, PNI yang didirikan oleh Soekarno kemudian dibubarkan. Sehingga muncul kemudian 2 organisasi pengganti dari PNI, yaitu Partindo yang dipimpin oleh Mr. Sartono dan PNI Baru atau Pendidikan Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Nah, sikap keras yang ditunjukkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional pada dasawarsa tahun 1920-an mengakibatkan organisasi pergerakan nasional terpaksa kemudian menggunakan sikap defensif, kemudian bertahan dalam menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, salah satu yang kemudian dilakukan dalam fase bertahan atau defensif ini adalah dengan memanfaatkan sebuah dewan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama Volksraad, atau istilah lainnya adalah Dewan Rakyat. Tercatat beberapa tokoh nasional Indonesia
kemudian memanfaatkan Volksraad untuk menyampaikan aspirasinya. Di antaranya yang terkenal adalah Muhammad Husni Tamrin dan juga Sutarjo Kartohadikusumo. Tercatat pada tahun 1936, Sutarjo Kartohadikusumo kemudian mengusulkan sebuah petisi pembentukan pemerintahan otonom terhadap pemerintah kolonial di dalam sidang Volksraad. Nah, di sini tampak bahwa Volksraad kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia pada masa pergerakan nasional untuk menyampaikan aspirasinya. Jangan lupa pula, kemudian terbentuk organisasi yang bernama GAPI atau Gabungan Politik Indonesia, di mana di tahun 1939 GAPI kemudian menyuarakan aspirasinya agar pemerintah kolonial mengizinkan pembentukan Indonesia yang berparlemen. Jadi tuntutan dari GAPI adalah supaya Indonesia dapat memiliki parlemennya sendiri. Bagaimana? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edsan pembahasan materi kita mengenai masa pergerakan nasional. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan materi berikutnya, tentu saja bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah @edsan.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsan juga bisa mengunjungi edsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsan, salam pintar!